warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong, mana semangatnya? Tak doain. Yang jawab salam, tak doain nanti nilainya bagus. Terus tak doain bisa bahagiain orang tua. Amin. Sekali lagi ya, yang semangat, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam dulu dong. Open cam dulu dong. Bapak mau lihat gimana sih senyum manisnya? Yuk open cam dulu yuk. Iya, mulai senyum-senyum sendiri nih. Nah, hari ini mau belajar apa yo? Sebentar, sebelum itu Bapak cek kehadiran dulu ya. Dari sekian banyak peserta sepertinya hadir semua ya. Apakah ada yang izin atau ya jangan sampai ada yang bolos ya. Kalau bolos ya terserah. Yuk lanjut. Kali ini Bapak akan mempresentasikan tentang penyajian data. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Cara sepertinya. Cara share screen itu gimana toh? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kalau nggak kelihatan, melek ya. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penyajian data. Sebelum ke penyajian data, kita bahas dulu tentang pengertian data. Oh, belum saya ini. Apa namanya? Slideshow. Nah. Apa sih pengertian data itu? Ada yang tahu? Siapa? Tadi semua pada bicara sendiri, sekarang Bapak tunjuk atau Bapak suruh, ini malah nggak ada yang anu. Yuk, siapa yang mau jawab? Apa sih pengertian data itu? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Tria. Data menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata datum. Kemudian yang berarti sesuatu yang diberikan. Begitu, Pak. Apakah benar? Mbak kok tahu sih? Padahal belum tak kasih tahu loh. Saya browsing, Pak. Ya nggak apa-apa. Itu contoh salah satu murid terbaik itu. Sebelum pelajaran browsing dulu ya. Contoh Mbak Tria. Pertama yaitu menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum atau bahasa Latinnya yang berarti sesuatu yang diberikan. Yang kedua adalah data menurut istilah, yaitu kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan informasi atau bisa juga berupa angka, lambang atau sifat. Nah, terus selanjutnya yaitu cara untuk mengumpulkan data. Apa saja sih cara atau gimana ya? Cara mengumpulkan data itu macamnya itu apa saja? Pertama yaitu ada wawancara atau interview. Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Itu ada mbak-mbak yang sedang menanyakan ke temannya atau istilahnya narasumbernya tentang apa yang diinginkan atau yang biasa disebut dengan wawancara. Untuk selanjutnya yaitu kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi
Seperti itu ya, seperti gambar kita atau semisal saya menyuruh ke teman-teman atau mbak-mbak mas-mas di sini untuk mengisi siapa saja sih yang paling ganteng di kelas ini. Nah, misalnya gitu. Terus ada lagi yaitu observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya seperti gambar itu ya. Itu ada SpongeBob dan Patrick sedang mengamati si Tuan Crab. Bukan Tuan Crab, si Plankton. Nah, itu pakai apa namanya? Kaca pembesar. Lanjut, cara untuk memperoleh data. Ada yang tahu apa macam-macam cara untuk memperoleh data? Ada yang tahu? Siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ini nggak ada yang mau nih. Dapat hadiah loh. Tetapi bohong. Lanjut ya. Cara untuk memperoleh data yaitu pertama ada data primer. Yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Misal kita mau mengamati data apa ya namanya ya, keikutsertaan dalam kelas ini. Nah, ini ada siapa saja? Oh, ada Mas Udin, ada Mas Sutris, ada Mas Ragil atau siapa itu. Nah, itu termasuk data primer. Ada lagi data sekunder. Apa sih data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh dari pihak lain. Contohnya, semisal kalau ke kelurahan, kita nyari apa namanya data masyarakat yang terkena COVID-19 itu siapa saja. Sebelumnya teman-teman jaga kesehatan ya. Ini baru pandemi, masih merebak, tetap di rumah saja ya, mau pergi juga nggak apa-apa, tapi ingat protokol kesehatan itu paling penting. Lanjut. Selanjutnya yaitu menyajikan data. Menyajikan data itu dalam apa ya namanya ya, banyak jenisnya. Ada dua ding, tabel dan diagram. Untuk pertama ini yaitu tabel. Tabel yaitu adalah data yang digunakan untuk memudahkan dalam membaca data. Macam-macam penyajian data yaitu ada pertama yaitu tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini digunakan untuk data yang memiliki hanya satu kategori kelompok saja. Contoh. Berikut ini adalah tinggi siswa kelas 7A di SMP, anggap saja SMP Tadika Mesra. Jauh sana. Yaitu ada 160 dan bla 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 itu. Nah, diaplikasikan kepada tabel berikut. Nah, sekarang Bapak mau menanyakan atau menghitung yang termasuk tingginya 160 itu banyaknya siswanya berapa, terus sampai ke bawah itu. Mau tak tunjuk apa? Langsung angkat tangan. Siapa? Saya, Pak. Yuk, siapa? Mbak Suci, silahkan. Yang tingginya 160 ada 5 siswa. Ya, benar ya. Ada 5 siswa. 5 juta rupiah, tapi bohong. Lanjut untuk selanjutnya yaitu 161. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Nurul. Silakan. Apakah ada 6? Udah tak kasih tahu, Ding. Anggap saja pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Yo, silakan. Apakah ada 6? Oh ya, benar ya, ternyata 6. Wih, tepuk tangan. Yeay. Lanjut selanjutnya yaitu 162. Siapa? Siapa yang mau jawab? Berapa jumlahnya?
Siapa? Masuk diem semua. Yo, siapa? Tak tunjuk apa piye? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Wahyu Suci. Apakah ada 6? Ya, benar ya, jawabannya 6. Karena di sebelahnya juga ada itu di jumlah totalnya ada yang tingginya 162, ada 6 siswa. Bagus Mbak Wahyu. Untuk selanjutnya 163 langsung das. Ayo siapa? Saya, Pak. Oh ya Mbak. Oh Mbak Sandri, silahkan. Yang saya hitung itu 163 ada 8, Pak. Benar atau tidak? Lah kok tak spoiler? Sik baleni, ulangi. Yo, anggap aja nggak tahu ya. 163 tingginya, kok tingginya. Banyaknya siswa berapa Mbak? Ada 8, Bapak. Ya, benar sekali ya. Yeay. Jumlahnya ada 8 siswa. Selanjut, 164. Siapa? Saya, Pak. Yo, Mbak Eli, silahkan. Berapa? Ada 4. Yeay, jawabannya 4 ya. Benar. Jumlahnya banyaknya siswa ada 4. Lanjut sih. Siapa? Ayo. Kosek, bentar. Gantian yang cowok dulu. Mana ini yang cowoknya? Nggak kelihatan batang hidungnya. Ayo, siapa? Ayo yang cowoknya, yang putra. Yo, Mas Rizky, silahkan. Ada 6. Iki orang tak spoiler tahu dong. Ya, benar ya. Jawabannya ada 6. Yeay. Untuk selanjutnya yaitu ada menyajikan data dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contoh, berikut data jumlah siswa kelas 8 menurut jenis kelamin. Seperti ini ya, nanti dibedakan yang laki-laki, yang perempuan. Jadi ada beberapa, ya ada satu kategori kelompok. Lanjut. Yaitu tabel distribusi frekuensi. Yaitu tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi sebanyak-banyaknya data. Contoh. Berikut ini adalah nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Iki tak spoiler. Iki bijimu dewe ya cah. Lanjut. Tabel distribusi dan frekuensi nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Nah, siapa yang mau nebak? Atau bukan nebak ring, yang mau bantu jawab? 61 rentang dari 61 sampai 70 itu frekuensinya berapa? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oh ya, siapa? Oh, ini Sutriani sih. Silahkan. Ada 4. Ya, benar ya. Ada jumlahnya, ada 4. Lanjut, untuk rentang, udah tak spoiler. Pura-pura nggak tahu, 71 sampai 80. Yo, siapa yang mau hitung frekuensinya ada berapa? Berapa? Ada 11, Pak. Siapa tadi? Siapa? Ada 11, Pak. Oh ya, Mbak. Siapa tahu ini? Oh, Salsadina. Ya. Jawabannya 11 ya. Lanjut untuk udah tak spoiler lagi. Yang 81 sampai 90 siapa? Frekuensinya berapa? Ada 10, Pak. Ya, ada 10 ya. Terakhir 91 sampai 100. Ada 5, Pak. Oh ya, ada 5 ya. Sudah gampang ya ternyata memasukkan ini data ke tabel distribusi frekuensi. Dan jumlahnya yaitu ada 30 siswa.
Lanjut yaitu tentang diagram. Ada 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan maupun diagram lingkaran. Yang akan kita bahas pertama yaitu diagram batang. Diagram batang biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori dikelompokkan. Diagram batang terdiri dari sumbu data dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Pada diagram batang, data akan digambarkan berbentuk persegi dengan memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Menyajikan data yaitu contoh. Berikut data jumlah pasien dalam kota yang masuk selama sebulan dalam suatu daerah. Ada kota A sebanyak 4.086, kota B ada 5 data diperoleh dari hasil pengamatan. Lalu ada juga memperoleh data itu dengan apa saja. Lalu ada lagi contoh cara menyajikan itu apa saja. Nanti bisa kalian pelajari lagi. PowerPoint ini akan Bapak kirimkan ke grup kelas kalian. Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Ya, untuk nanti kalau mau bertanya silakan di grup WA saja ya. Latihan soal sekalian, Bapak mau kalian kerjakan sekarang, nanti setelah istirahat dikumpulkan ya. Buka modul 9, penyajian data halaman 30 sampai 35. Quotes. Nah, ini berkah dari Allah ini. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Itu saja ya teman-teman dari Bapak. Kalau ada salah kata Bapak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.